Hai teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai lab setup. Nah, di lab setup ini itu terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop, yang keempat install Ubuntu server, yang kelima yaitu cloning Debian, yang keenam snapshot VM, yang ketujuh setup topologi, yang kedelapan konfigurasi RAM VM. Lalu kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Jadi di sini host OS itu kita akan hubungkan dengan router Debian. Jadi hanya host OS yang bisa berkomunikasi dengan user Debian. Lalu untuk router Debian kita akan hubungkan dengan klien Ubuntu dengan menggunakan Ubuntu desktop. Selain itu, router Debian juga kita akan hubungkan dengan internal network. Jadi, di internal network ini itu akan ada dua virtual machine yang menggunakan Debian server dan juga Ubuntu server. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu install Debian server. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk cara menginstal Debian servernya. Jadi di sini saya akan menginstal Debian server yang CLI. Kita langsung saja ke new. Nah, jadi di sini saya kasih nama router Debian, lalu tipenya itu Linux, dan versinya itu Debian 64 bit. Lalu kita next. Sini kalian sesuaikan saja yang kalian mau. Seperti saya. Lalu kita next, lalu quit, lalu next, lalu quit. Lalu kita ke setting untuk memasukkan isunya. Lalu kita ke storage, lalu kita pilih empty, lalu kita klik yang ini, lalu kita pilih isunya, lalu oke. Lalu kita start. Jadi karena kita akan menginstal yang CLI, kita pilih yang install. Kalau kalian mau menginstalnya yang GUI itu kalian pilih yang graphical install. Lalu kita enter. Lalu untuk language atau bahasanya itu kita pakai Inggris saja. Lalu kita enter. Lalu untuk lokasinya, karena di sini tidak ada Indonesia, kita pilih yang other. Lalu enter. Lalu karena Indonesia itu berada di Asia, kita pilih yang Asia. Lalu enter. Kita cari Indonesia. Ini, lalu kita enter. Untuk ini kita enter saja. Lalu untuk keyboardnya itu kita pilih Amerika Inggris. Enter. Lalu untuk hostname itu saya akan kasih router Debian saja. Lalu kita enter. Lalu untuk domain itu saya kasih router.com. Lalu kita continue. Di sini saya kasih passwordnya itu 12345 biar gampang. Lalu kita continue. Di sini re-enter passwordnya juga kita kasih 12345. Lalu continue. Di sini untuk namanya saya kasih router Debian. Continue. Untuk ini kita continue lagi. Nah, ini itu password untuk kalian login. Di sini saya kasih password yang sama saja, yaitu 12345. Lalu kita continue. Lalu kita re-enter lagi passwordnya, kasih lagi.
continue. Untuk jamnya itu karena saya berada di Jawa Tengah, itu saya pilih yang Western, kita enter. Lalu untuk partisi saya pilih yang use and tear text yang paling atas ini, lalu kita enter. Lalu yang ini saya pilih yang all files, kita enter. Lalu ini finish, ya terus sudah selesai, lalu kita enter. Nah, untuk yang with to change to this, ini kita pilih yang yes. Lalu yang scan extra installation media ini itu kita pilih yang no saja, lalu enter. Lalu untuk use a network mirror ini itu kita no saja. Lalu untuk ini partisi in the package use your survey, ini itu menurut saya tidak perlu, tapi kalau kalian mau ya kalian bisa yes, jadi saya tidak perlu, jadi saya no saja. Jadi karena saya ingin install yang CLI, untuk Debian desktopnya ini itu kita tidak perlu. Jadi untuk menghilangkan tanda bintangnya itu kalian bisa klik spasi. Lalu di sini saya akan tambahkan untuk SSH server. Kita bisa klik spasi. Lalu kita continue. Lalu enter. Lalu untuk yang ini install the bootloader to your partition drive. Ini kita pilih yang yes saja. Lalu ini kita pilih yang dev atau SDA. Ini lebih atas. Lalu yang ini kita continue. Nah, jadi misal kalian itu ketika menginstal itu hasil akhirnya itu masih GUI yang graphical install, itu kalian bisa ketikkan perintah ini agar bisa menjadi CLI, yaitu sistem ctl isolate multi user target. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu install Ubuntu desktop. Jadi jika kalian belum mempunyai ISO-nya itu kalian bisa cari di aplikasi pencarian. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini kalian bisa ketikkan saja Ubuntu desktop. Lalu nah, ini kalian pilih ini. Nah, jadi di sini ada banyak sekali versinya. Nah, di sini kalian bisa download. Karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Lalu kita langsung saja ke cara menginstalnya. Nah, di sini seperti biasa kita ke new. Di sini namanya saya kasih klien Ubuntu, lalu tipenya Linux, lalu versinya itu Ubuntu 64-bit. Lalu kita next. Kita di sini ini sesuaikan saja. Lalu next. Lalu print. Lalu next. Next lagi. Lalu print. Lalu kita ke setting untuk menambahkan ISO-nya. Kita ke storage, MPT, kita tambahkan ISO-nya yang Ubuntu desktop. Lalu kita OK. Lalu kita start. Nah, di sini kita pilih yang install Ubuntu. Lalu untuk keyboard layoutnya itu kita pilih yang English. Lalu kita continue. Lalu ini untuk update and other software-nya itu kita pilih yang normal installation saja.
lalu kita continue. Lalu untuk ini kita pilih yang Erasetics and install Ubuntu, lalu install now, lalu kita continue. Sini kita continue saja. Lalu untuk namanya ini saya kasih nama saya saja, yaitu Sophia. Lalu untuk pick a usernya itu setia saja. Lalu untuk passwordnya itu 12346 dan juga ini juga 12346. Jadi kita continue. Di sini kita tunggu sampai penginstalannya itu selesai. Nah, jadi di sini penginstalannya itu sudah selesai, lalu kita restart now. Nah, jadi di sini Ubuntu desktopnya itu sudah jadi ya. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu install Ubuntu server. Jadi karena sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai install Ubuntu server. Nah, untuk install Ubuntu server kalian bisa lihat di video sebelumnya atau di video bab kedua. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu cloning Debian. Jadi di sini saya akan mencoba mengcloning router Debian agar bisa dijadikan server 1 Debian. Nah, jadi di sini kalian bisa klik router Debian, lalu klik kanan, lalu kalian pilih yang clone. Nah, di sini saya kasih nama server 1 Debian. Server 1 Debian. Lalu kita next. Lalu di sini kita pilih yang full clone. Lalu kita cloning. Kita tunggu sampai proses cloningnya itu selesai. Nah, di sini cloningannya itu sudah selesai. Nah, jadi itu cara untuk mengcloning virtual machine. Lalu kita lanjut ke yang keenam, yaitu snapshot VM. Nah, misalnya router Debian ini itu saya konfigurasi snapshot. Setelah itu saya akan merunning, lalu saya akan memasukkan konfigurasi. Lalu terjadi error di dalam konfigurasi itu. Nah, untuk mengembalikan ke konfigurasi awal atau menghilangkan error tersebut itu kalian bisa menggunakan snapshot. Nah, caranya snapshot itu kalian bisa klik ini kotak-kotak ini, kalian bisa klik, lalu kalian pilih snapshot, lalu kalian pilih take. Nah, di sini namanya snapshot 1 saja, lalu kita oke. Nah, jadi itu caranya melakukan snapshot. Lalu kita lanjut ke yang ketujuh, yaitu setup topologi. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan 3 adapter. Nah, jadi adapter itu adalah penghubung. Jadi di sini misalnya ada SOS yang menggunakan adapter 1 menghubungkan ke router Debian menggunakan host only. Nah, di sini juga ada adapter 2. Nah, nanti router Debian ini itu akan berkomunikasi menggunakan internal network untuk ke server 1 Debian dan juga ke server 2 Ubuntu. Lalu di sini juga terdapat adapter 3, yaitu nanti router Debian ini itu akan berkomunikasi ke klien Ubuntu menggunakan internal network juga. Lalu kita akan langsung ke praktiknya aja. Nanti ini adapter 1 ini itu menggunakan host only, lalu adapter 2 ini itu menggunakan internal network, dan juga adapter 3 ini juga menggunakan internal network. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah menginstal server 2 Ubuntu. Nah, ini untuk routernya kita ke setting, lalu kita ke network,
Lalu di sini adapter 1 kita menggunakan host only adapter. Lalu untuk yang adapter 2 ini kita enablekan. Nah, di sini kita menggunakan internal network. Lalu di sini ini kita ganti menjadi server. Lalu yang adapter 3 itu juga kita enablekan. Lalu kita pilih internal network. Lalu di sini juga kita kasih client. Lalu kita OK. Nah, di sini server Ubuntu juga kita setting. Kita ke network, lalu di sini adapter 1 kita pilih yang internal network. Nah, di sini kan karena ini server, kita pilih yang server. Lalu kita OK. Lalu yang client Ubuntu juga kita setting. Lalu kita pilih network. Lalu adapter 1 kita pilih internet. Lalu di sini ini karena ini client Ubuntu, kita pilih yang paling. Kita OK. Lalu yang ini yang server 1 dan juga kita setting. Kita network. Lalu di sini kita pilih network. Lalu di sini kita ganti ke server karena ini server. Lalu kita OK. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, yaitu yang ke-8, konfigurasi RAM VM. Nah, jadi kita akan menyeting RAM pada virtual machine. Nah, jadi misalnya di sini saya akan running virtual machine secara bersamaan. Jadi di sini ketika komputer atau laptop kalian itu tidak memiliki spesifikasi yang cukup, nah nanti itu laptop kalian itu akan ngehang atau lemot atau black screen. Lalu untuk cara menyetingnya itu misalnya di sini kita terlebih dulu kita setting. Lalu kita ke sistem. Lalu untuk motherboardnya ini itu kita menggunakan 512 MB saja. Lalu untuk prosesornya itu kita satu. Lalu kita OK. Lalu untuk yang server Ubuntu-nya juga itu sama, kita setting ke sistem. Untuk motherboard-nya itu juga kita samakan 512. Prosesornya itu 1, kita OK. Lalu untuk client Ubuntu juga sama, kita setting sistem lalu prosesornya 1, lalu OK. Lalu yang server 1 Debian juga sama, kita sistem motherboardnya itu 512. Lalu sebentar, kita lupa untuk menyeting prosesornya 1, lalu OK. Nah, jadi itu cara menyeting RAM-nya. Nah, jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.